ada dan tidak ada saling mengadakan. Kesulitan dan kemudahan saling melengkapi. Panjang dan pendek saling mendefinisikan. Tinggi dan rendah saling bertentangan. Sebelum dan sesudah saling mengikuti. Ini masih menjelaskan tadi ya, bagaimana perbedaan itu saling melengkapi, saling mewujudkan yang lain. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Tidak ada kesulitan kalau tidak ada kemudahan. Kok sulit ya Pak mengatasi pandemi ini? Kita menyebutnya sulit mungkin karena kita bandingkan dengan mudahnya kita menyikapi penyakit yang lain. Dulu juga ada wabah, tapi tidak seperti pandemi saat ini. Maka pandemi ini kita sebut sulit. Kenapa kita sebut sulit? Karena kita bandingkan dengan yang lebih mudah. Jadi kita sering gelisah karena logika perbandingan ini ya. Karena kita lihat yang lebih gampang, lebih mudah, maka yang hari ini kita sebut lebih sulit. Kita mungkin dirundung galau oleh bencana demi bencana, karena mungkin sepanjang hidup kita belum pernah mengalami bencana sedahsyat yang kita alami hari ini. Tapi kalau kita bandingkan seandainya dengan nenek moyang kita dulu, simbah-simbah kita dulu, mungkin yang mengalami tsunami, yang mengalami gunung meletus yang luar biasa, yang mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat, yang kita alami hari ini mungkin tidak lagi berat, tidak lagi sulit, tidak lagi luar biasa. Wah, simbah-simbah kita dulu gunung meletus bisa dirasakan sedunia efeknya. Banjir, mungkin tanah longsor, mungkin mengalami yang jauh lebih dahsyat dari itu. Nah, kalau kita melihat yang ini, maka situasi hari ini tidak kita sebut sulit. Tapi karena kita membandingkan dengan hidup kita sebelumnya yang jauh lebih mudah, atau orang lain yang tidak mengalami bencana seperti kita, maka rasanya jauh di bawahmu. Tapi begitu ganti teman yang wawasannya lebih banyak, lebih canggih, ya kalian kelihatan biasa-biasa saja. Nah, ini diantara maknanya yin yang. Maka bisa kita tarik pemahaman ya, meskipun hari ini banyak sekali kesulitan-kesulitan, banyak sekali kerumitan hidup, ngomongnya wis belepotan. Tidak seharusnya kita jadi alasan untuk hidup tidak bersyukur, mengeluh saja. Tinggal kita ubah sedikit perspektifnya. Oh iya, yang saya rasakan sulit ini karena saya membandingkannya dengan kemudahan-kemudahan yang selama ini saya alami. Tapi coba saya bandingkan dengan kehidupan simbah-simbah saya dulu waktu dijajah Belanda, dijajah Jepang, waktu mengalami bencana yang jauh lebih dahsyat, maka saya hidup seperti ini sebenarnya jauh lebih harus disyukuri. Nah, ini diantara cara memahami alam. Ada saling kan, kesulitan dan kemudahan saling melengkapi, panjang dan pendek saling mendefinisikan, tinggi dan rendah saling bertentangan, sebelum dan sesudah itu saling mengikuti. Yang semula sebelum sekarang jadi sesudah. Tadi belum ngaji, sekarang sudah ngaji. Ini kan saling mengikuti. Ngaji yang akan datang masih sebelum, tapi seminggu lagi dia sudah sesudah. Mana sebelum, mana sesudah, itu kan juga saling bersusulan. Ada dan tidak ada juga saling mengadakan. Baik, ini yang the law of polarity dalam yin yang. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Kalau ini mungkin berpikirnya agak dalam sedikit. Kalau engkau ingin sesuatu kembali ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah,
Pertama, engkau harus membiarkannya kuat. Kalau engkau ingin menyingkirkan sesuatu, pertama engkau harus membiarkannya jaya. Kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama engkau harus memberikannya. Nah, ini juga kelanjutan dari yin yang tadi, cuma dengan pemahaman yang agak dalam. Itu saya ambil kalimat pertama. Kalau engkau ingin sesuatu balik ke asalnya, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kadang-kadang kita ingin melakukan riset itu kembali lagi seperti semula. Saya kok ingin hidup kita seperti semula ya. Nah, ini ada rumusnya. Engkau harus mengizinkannya tersebar. Ini maksudnya apa? Yo, gimana bisa reset kalau belum berkembang? Riset itu kan kembali ke asal itu kan. Kalau sudah berkembang kemana-mana baru kembali ke asal. Jadi siklusnya orang hidup itu kan lahir, mati, lahir lagi. Kalau belum lahir, ya tidak akan ketemu mati. Maka untuk bisa sampai ke titik mati, biarkan lahir dulu. Kalau kita ingin situasi yang baru, yang seperti kelahiran kembali, harus siap mengalami sakit seperti mati. Setelah mati baru lahir kembali. Nah, mungkin di titik-titik tertentu peradaban itu kan ada sakit-sakit yang luar biasa, tapi setelah itu ada kelahiran kembali. Kalau dalam filsafat ada istilah renaissance. Jadi lahir kembali, tapi sebelum itu pasti ada sakit-sakit peradaban yang luar biasa. Jadi kalau engkau ingin lahir kembali, butuh sakit dan kematian-kematian. Kalau engkau ingin kembali ke asal, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Nah, ini kan seolah-olah bertentangan, tapi ya bagaimana kita ingin melemahkan sesuatu kalau sesuatu itu belum kuat? Ya berarti kalau dia belum kuat, dia masih lemah. Kalau masih lemah, apa ya perlu kita perlemah? Dia sudah lemah. Berarti kalau kita ingin melemahkan sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang, itu berarti sebenarnya kita mengakui dia sudah kuat. Kalau dia belum kuat, bagaimana kita melemahkan? Kalau kita ingin membungkam orang, berarti biarkan dia bicara. Loh, bagaimana kita akan membuat orang diam? Wong dia kita larang bicara. Nanti logikanya seperti itu. Jadi ini kayak yin yang. Nah, sebenarnya maksudnya itu yang terakhir. Sebaliknya, kalau kita ingin memiliki sesuatu, kita harus memberikannya. Untuk bisa mendapatkan cinta, kita harus memberikan cinta. Untuk bisa mendapatkan kehormatan, kita harus mau menghormati orang lain. Jadi kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama-tama engkau harus memberikannya. Kalau engkau ingin menaklukkan orang lain, berarti pertama-tama biarkan dia jaya. Kalau sudah jaya, baru ada alasan untuk menaklukkan. Kalau dia belum jaya, apanya yang engkau ingin taklukkan? Wong dia belum jaya. Nah, ini logikanya seolah-olah aneh, tapi ya dalam hidup ini begitu. Kalau kita ingin membakar sesuatu, kita butuh api, butuh korek. Padahal yang kita inginkan api besar, tapi modalnya harus api kecil. Ini hukum yin yang. Jadi kalau ingin sesuatu ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Baik, ini kalau diuraikan dengan contoh-contoh ya sangat banyak. Tapi intinya berarti hidup ini ada mekanisme dialektika antara hitam dan putih, antara lahir dan mati, antara panas dan dingin. Yang ini harus kita ikuti ritmenya. Tidak mungkin putih semua dan tidak mungkin hitam semua. Ya seperti logika lahir dan mati tadi.